DP 0% ini salah satu program yang paling diingat. Apa yang dijanjikan Anies Sandi, maka yang paling diingat DP 0%. Dan kita berencana untuk melunasi ini. Tapi juga yang paling banyak bermasalah komunikasinya apa? DP 0%. Simpang siurnya. Kenapa? Terus terang aja ada kesebut nama saya. Itu sebagai ketua DPRD lantai 10. Saya nggak tahu ini orangnya, ya. Nggak tahu dari mana juga. Saya harus klarifikasi dia, padahal permasalahan BUMD itu perencanaan dari pertama dari gubernur, ketua komisinya bukan saya, koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba-tiba ujuk nama saya, ini sedap nggak enak ini gitu. Yang bekerja ya gubernur tahu kok. Soal pengadaan lahan itu memang prosesnya tidak transparan kalau di DKI Jakarta. Menjelimet. DP 0% itu siapa? Namanya juga DP, down payment kan? Pembayaran 0%, jangan sampai DPO. Ya. Siapa yang punya itu? DPO-nya ya siapa? Orang kan? Bukan hewan. Nah ketika yang punya program ini tidak tanggung jawab, KPK harus membuka terang-terangnya. Menteri aja bisa, masa yang lain enggak? Karena nggak mungkin permainan ini, tadi kalau saya pendengaran Wagub ya, ini bukan soalnya teknis, tapi ada penanggung jawab, ada pengguna, ya, ada anggaran yang digunakan. Kalau nggak tahu nggak bisa, ini program yang nasional juga tahu, waktu ini proyeknya provinsi. Di Jakarta ada proyek perumahan DP 0%, ternyata nilainya besar, hektarnya besar, ada broker, ada markup, tidak dalam pengawasan, kan aneh. Kalau motong kuping Ahok 6 bulan penjara, nggak apa-apa. Ahok nggak ngerti agama, siapa yang milih yang bodoh? Orang dia bukan orang Islam kok. Nah kalau kita naikkan Anies ini, bolehlah. Orang soleh kok bagus, baca Qurannya fasih, otaknya cerdas, orangnya jujur. Untuk membeli lahan itu gitu kan, sehingga pembelian ini sebenarnya ada sesuatu yang kong kali kong. Korupsi kan nggak mungkin satu pihak kan gitu kan, pasti dua pihak itu kan, ditambah pihak ketiga kalau ada. Ya itu kerugiannya itu tadi 200 miliar lebih itu. Pak, bener nggak sih Pak proses pengadaan lahan ini diketahui oleh gubernur Pak? Kami, Pak Gubernur, saya, jajaran itu tidak masuk wilayah-wilayah teknis ya. Tidak mungkin lah Gubernur Wagub ngurusin yang teknis ya. Yang besar-besar saja, kebijakan yang besar saja menyita waktu. Apalagi masuk wilayah yang teknis-teknis. Wilayah teknis itu tugas dinas, tugas sudit. Kita diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Makanya solusi saya adalah yang gaji 3 juta, udah tinggal dirusun kami subsidi deh seumur hidup. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Telah dilakukan upaya paksa penggeledahan di 4 lokasi yang berbeda di Jakarta. Di kantor PT AP, kemudian juga gedung Sarana Jaya, kemudian 2 rumah kediaman pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Sebenarnya korupsi itu sebenarnya sudah direncanakan dari proses perencanaan anggarannya. Itu yang menyebabkan ASN itu bisa mengotak-ngatik komponen-komponen anggaran dan menyisipkannya untuk kepentingan pribadi maupun golongannya. Ini karena kecil-kecil, sembunyi-sembunyi sana-sini, lolos. Yang meloloskan siapa? Gubernur DKI Jakarta. Saya juga yang meloloskan, betul ya Mas ya? Kita tak pernah berencana untuk melahirkan seorang koruptor. Rumah DP 0%, saya tidak melihatnya sekarang. Ya kan, tidak ada. Yang lain-lain lagi, segala macam. Tidak ada. Lapangan kerja 200.000. Mana? Ini sekarang malah COVID yang menyerang dunia, malah kehilangan lapangan pekerjaan. Itu gagal semua. Jadi yang dia lakukan, makanya tadi saya bilang hanya 20%-an itu, dia itu cuma menutup Alexis dan kemudian meneruskan KJP. Di luar itu tidak ada yang dia lakukan. Harusnya kalau saya ketua KPK, ini Anies Baswedan sudah saya tangkap.
Nah disitulah saya bilang bahwa Anies sedang mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Tidak, kita ini orang-orang cerdas. Jakarta ini penduduknya cerdas. Jangan dibodoh-bodohi oleh... Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Sekarang saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, dia tanya. Karena sesama setan, kita orang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin.